ekspertis bilang nggak bagus, mata aku bilang inde-inde aja kok, nggak ada masalah ya kan. Karena memang aku jujur aku secara apa? TV ini bagaimana Bunda? Aku seneng ya karena memang ini adalah sesuatu hal yang baru ya, karena ini kan di luar kapasitasku sebagai musisi ya. Sebuah dunia yang baru yang aku sama sekali blur ya. Makanya di acara Amazing Dance ini mungkin aku masuk salah satu juri yang paling baik. Beda kalau aku misalnya aku menjadi juri yang berkutat di dunia musik. Biasanya aku yang paling galak gitu kan. Di sini aku sekarang berperan sebagai netizen aja, berperan sebagai penikmat visual yang bisa melihat ini bagus atau enggak ya kan. Kan kadang-kadang ekspertis bilang nggak bagus, mata aku bilang inde-inde aja kok, nggak ada masalah ya kan. Karena memang aku jujur aku secara secara juri aku tidak punya kapasitas di sini untuk menilai sebagai seorang expert atau seorang pakar dance gitu. Tapi makanya di sini aku benar-benar juri yang mungkin kayak terbaiknya, yang paling baik, yang paling sering kasih yes. Nah tadi Bunda bilang Bunda paling sering ngasih yes. Kadang suka beda pendapat nggak sih sama Pak Dena atau Pak Igun gitu-gitu di hal Suka, karena biasanya yang paling saklek tuh kan itu Gunawan ya, dan kalau di Nada kan memang dia bisa nari. Kalau aku kan bilang bagus aja gitu. Jadi ya konfliknya adalah misalnya harusnya dia no gitu. Paling aku cuma masukin aja lah, kenapa sih nggak dimasukin gitu. Bun ini kan apalagi kan sekarang kan zamannya Gen Z. Ini justru ini anak-anak muda semua. Banyak terkenal fenomena Gen Z kan, ada yang mageran gitu. Iya. Gimana ngeliat kalian anak muda? Aku sih berharap anak-anak muda sekarang tuh ini pakai anak-anak muda sekarang kreatif sih, karena ini menurut aku mereka tuh effort banget dengan kostumnya, dengan make upnya, bahkan ada yang sampai dikasih tanah gitu ya, kayak bahasa Jawa itu lempung kali, apa sih tanah-tanah kayak tanah yang coklat muda tuh loh, ya Allah, sampai kayak lumpur gitu lah. Jadi aku melihat mereka tuh effortnya gila-gilaan, bagus banget dan benar-benar kayak modal banget begitu. Itu kreatif banget sih menurut aku ya. Tapi sekali lagi kan kita menilainya dengan kekompakannya ya kan, visualnya bareng apa enggak ya kan, misalnya rampaknya lah gitu. Terus kemudian secara formasinya tuh kan ada kan misalnya penari tuh kalau 10 orang 5 orang punya power yang sama, 5 orang lemah gitu kan. Nah itu kita juga nilai di situ. Jadi benar-benar yang kita lihat yang benar-benar setiap detik, setiap gerakan, setiap hitungan tuh harus kompak banget. Itu memang nggak mudah ya, tapi kita insya Allah ada. Bunda boleh promo jam 4 September jam 8. Jangan lupa nonton Amazing Dance di GTV setiap hari Rabu jam 8 malam dan dimulai dari tanggal 4 September 2024. Jangan lupa di GTV. Ya kenapa? Keseruannya gimana Bu? Ya keseruannya ya alhamdulillah kemarin Al Ghazali sendiri minta kita dinner ya kan, ngumpul bareng, kita diundang sama Al Ghazali ya, kita ngumpul ya kan. Alhamdulillah satu keluarga kumpul lah gitu. Itu senang banget karena memang biasanya kan anak-anak ini kan ada yang satu punya pacar, yang dua enggak, atau misalnya dua punya pacar, satu enggak ya kan. Alhamdulillah kemarin formasi lengkap lah, bisa berkumpul bersama anak-anak dan pacar-pacarnya, kekasih-kekasihnya gitu. Lalu mantu kali ya. Calon mantu ya, kekasih anak-anak gitu kan. Jadi ya senang karena akhirnya anak-anak menemukan tambatan hatinya masing-masing. Bun, usia 27 Bun. Al juga katanya ini lajang tahun terakhir bagaimana Bun? Ya aku doain insya Allah, kan kemarin sempat home pimpa ya Al Ghazali sama adik-adiknya. Siapa duluan yang nikah tuh ya. Al Ghazali sendiri yang nantang, kita home pimpa yuk gitu kan. Ada di konten aku ya kan gitu di YouTube gitu kan. Nah itu habis itu home pimpa Al Ghazali menang ya, dia harus menentukan tanggal. Insya Allah. Jadi beneran Bun. Insya Allah. Doain aja. Tapi belum tahu kapan pastinya. Cuman insya Allah sudah dibulatkan tekadnya. Gitu. Bun, aku juga nonton YouTube ya Bunda, kata Bunda juga memang di antara mereka sebenarnya yang paling siap memang A gitu ya. Sebenarnya paling siap, semuanya siap sih. Semuanya siap. Cuman memang aku kan aku bilang anak-anak ini, kalau kalian mau nikah di tahun yang sama, minimal tahunnya berbeda. Contoh misalnya, oke, let's say tahun Masehinya nggak sama, tahun Masehinya sama di tahun yang sama. Tapi kalau bisa tahun baru Islamnya dong. Tahun baru Islam kalau nggak salah di pertengahan tahun Masehi ya. Nah jadi setelah itu mungkin aku, kalau misalnya kalian memang harus pengen cepet-cepet nikah ya, kalau bisa di tahun baru Islam setelah berubah lah gitu. Kenapa mungkin Bun? Iya karena menurut aku
karena aku trauma aja pernah menikah di tahun yang sama kebetulan sama kakakku dan dua-duanya cerai gitu. Jadi pengalaman ini tidak untuk semuanya ya, karena setiap manusia kan punya jalan hidup masing-masing. Cuman aku bilang kalau bisa ya tahun yang berbeda. Tapi berbeda tahun baru Islam juga nggak masalah gitu. Tapi Bunda sebagai seorang ibu harus berunut gak sih yang nomor satu dulu? Oh enggak, sesiapnya mereka aja yang mau yang duluan siapa, nggak ada masalah. Kemarin ngasih kado spesial ngasih Bun buat atau diminta? Semuanya aku kasih kado sih, mungkin yang kalau yang sama El kan dapatnya jam ya, tapi kalau Dul dapatnya alat musik. Kalau kan nggak mungkin kita bawa drum ke pesta dinner, nggak mungkin gitu kan. Gitu sih. Sama dedinya Bun mungkin kekompakannya seperti apa? Kasih kado apa? Dedi kasih kado, ya itu kita kan kado dari kita berdua, ya kan. Alhamdulillah anak-anak tuh sayang banget sama dedinya ya, dan bahkan kemarin sempat yang di konten YouTube aku ajakin liburan dong Dedi gitu kan. Ya udah kita kemarin juga sempat ngomongin mau liburan kemana gitu. Sudah ada rencana ke Anak-anak banyak ke London lagi. Aku bilang ada negara lain gak sih ke London mulu, bosen nih gitu kan. Cuman kata El, ya Siva kan belum pernah ke London, jadi kita pengen ajak London. Ya udah deh gitu. Oke. Bun kemarin juga Bunda juga di beberapa podcast juga nasihat kata gitu. Biar kamu kalau belum ini mending jangan. Betul, emang karena aku selalu bilang anak-anak kalau laki-laki itu kalau kalian nggak siap mental pernikahan jangan nikah dulu gitu loh. Ini nggak usah pacaran. Kalian selesaikan hidup masa lalu kalian. Maksudnya benar-benar kayak yang kalau kamu nggak yakin sama perempuan ini, ya kan? Ini kan nggak usah. Daripada kamu cuman nggak yakin terus kamu nanti menyakiti, ya kan? Kalau kamu belum selesai dengan dirimu ya mendingan nggak usah gitu loh. Daripada kita menyakiti hati orang lain. Gitu. Ini berarti Bunda sangat menjaga anak laki-laki. Harus, karena kan biar bagaimanapun namanya, walaupun seorang anak pasti yang dibawa adalah nama ayahnya, bukan nama bundanya kan. Karena biar bagaimana yang bertanggung jawab pasti seorang ayah kan. Cuma tetap aja aku bilang anak laki-laki kan karena anak-anak ini orang tuanya dua-duanya punya nama besar, jadi kan mau nggak mau nanti kalau ada apa-apa kan juga yang jalan kedua orang tua gitu kan. Jadi aku selalu bilang bahwa anak-anak kalau kamu belum masih ragu mendingan gak usah gitu. Gak usah pacaran, gak usah, mending nikah, gak usah pacaran, mending kamu senang-senang aja dulu, kamu selesaikan hidup kamu untuk bersenang-senang baru kamu pacaran gitu kan. Ini kan dari komen Bunda seperti itu berarti sangat dominan perempuan, hati perempuan kayak sebagai mertua yang belain mantu. Oh iya dong, karena kan ibaratnya aku punya anak laki-laki yang yang harus aku jaga, yang aku harus didik juga bahwa mereka akan menjadi pemimpin rumah tangga, yang mereka harus bisa menafkahi, mereka harus bisa memberikan kenyamanan, perlindungan. Jadi ya aku akan menasihati mereka sebagaimana laki-laki yang harus mereka lakukan sebagai pemimpin rumah tangga. Apa respon Bunda? Apanya? Respon Bunda nasihati seperti itu? Ya diem aja, nggak ada komen gitu sih. Terima kasih Bun. Siap. Kita boleh lihat ini nggak sih bajunya OOTD Today? Aku akan bedak ini loh. Ya udah. Apa namanya? Pegang bedak. Bedak. Sudah? OOTD Amazing Dance kali ini? Ada kan di Solo warna-warni ya, jadi ya. Yaudah aku pakai jaket. Karena di sini studionya kan dingin banget ya. Jadi aku pakai jaket winterku aja udah. Untuk apa ini yang warna walaupun hitam tapi ada colorfulnya lah gitu. Itu sih. Tapi ini sengaja juga ya Bun, heelsnya dan ya mau nggak mau gitu, kecuali dalaman ini coklat kali, harusnya warnanya jreng juga, cuman ya kayaknya mendingan pakai coklat dalamannya gitu. Tapi Bunda punya spesial apa sih OOTD khusus nggak sih yang kayak Enggak. aku tuh nggak bisa pertama ini tapi Oh bukan, aku kalau OOTD itu biasanya aku nggak suka bajunya terbuka, agak terbuka dengan lengannya kelihatan keteknya, udah kayaknya udah nggak bisa cara pendekan atau misalnya pakai mini aku nggak bisa. Tapi kalau anting dan lain-lain Bun? Anting harus, kalau anting kalau syuting ya, tapi kalau di rumah ya nggak usah pakai anting-anting. Bahkan kalau sehari-hari aku kadang-kadang juga nggak pakai anting-anting kok. Ada aksesoris lainnya Bun? Apanya? Aksesoris lain? Enggak, ini karena syuting ya mau nggak mau harus pakai kalung, pakai cincin, pakai anting gitu. Enggak, cincin gini aja, udah gitu aja. Tetapi ini ada style Maya Ya tersendiri. gitulah. Kebetulan satu brand lah ini semuanya. Tapi bukan nggak di endorse, ini koleksi pribadi. Tapi masalah ya Bun? Audio Jungle.